Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Senroat Marlin Royen, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah di dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini hari Minggu dini hari, tanggal 27 September 2020. Izinkanlah kami melanjutkan surat Al-Baqarah di ayat 187. Surat Al-Baqarah ada dalam surat kedua, juz 2, ada 286 ayat di dalamnya. Kita semua nanti akan dibawa oleh Allah ke dalam surat Al-Baqarah, yakni di dalamnya ada ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, di ayat 255, yang bunyinya sebagai berikut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yasfa'u indahu illa bi ihni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adzim. Dan terjemahannya sebagai berikut. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Baiklah, mari kita simak segera ayat 187 dalam surat Al-Baqarah atau sapi betina. Ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Kami ulang. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedakan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beretikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sambung di ayat 190 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina.
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sambung di ayat 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat 196 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah batyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu bercukur, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras kehukumannya. 197 ayat dari surat Al-Baqarah. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ayat 198. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berfikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat yang orang banyak bertolak atau Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Sambung di ayat 203 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya.
Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ayat 205. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kami ulang. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Tanyakanlah kepada Bani Israel, betapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Sambung di ayat ke-214 di dalam surat Sapi Betina atau Al-Baqarah. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sambung di ayat 217 dari surat Al-Baqarah atau Sapi Betina. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram.
Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang itu dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang yang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sambung di ayat 219 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat. Kami ulang. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Ayat 220 dari surat sapi betina atau Al-Baqarah. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Izinkan kami mengulang di ayat 220. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Ayat 223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Bagi orang yang mengilak istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha
mengetahui. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri, mereka menunggu 3 kali guruk. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sambung di ayat 229 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya suami pertama dan bekas istri untuk menikah kembali jika keduanya sependapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Sambung di ayat 231 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, untuk memberi pengajaran padamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan bertahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman pada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyukai anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sambung di ayat 234 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut orang yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sendirian, atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka.
Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Izinkan sambung di ayat 236 dari surat Sapi Betina atau Al-Baqarah. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskannya atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah, sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri, hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman pada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkannya mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sambung di ayat 246 dari surat Al-Baqarah atau Sapi Betina. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel telah, kami ulang, izinkan ayat 246. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika kamu diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan di atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan ini daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan ialah
datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Sambung di ayat 249 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Ayat-ayatnya Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang duduk di depannya dengan jarak 2 kali panjang busur panah, menyampaikan ayat-ayat yang akan kita baca terjemahannya. Ayat 249 dari surat Al-Baqarah. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Sambung di ayat 250. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami Izinkan kami mengulangnya di ayat 250 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, nescaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Bismillah, astagfirullah. Izinkan kami meminum rezeki dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Air yang mengalir melalui tenggorokan adalah karunia yang luar biasa dari Allah di dunia. Dan semoga kelak kita di padang mahsyar menanti keputusan Allah untuk masuk neraka atau surga di dalam kepanasan. Semoga kita yang sering bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita di padang mahsyar akan memperoleh air dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambung di ayat surat Al-Baqarah di ayat 253. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mujizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus.
Kalau Allah menghendaki, nescaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut sekehendaknya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Sambung di ayat 255, yakni ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat 255 dalam surat Al-Baqarah. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Demikian ayat 255 atau ayat kursi di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sambung di ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman pada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Izinkan kami berhenti sejenak. Kami ulang di ayat 258. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunannya telah kokoh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah berkata, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kamu jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging.
Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian ayat 259 untuk sementara pada malam hari ini kami jadikan sebagai ayat penutup dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lahan Allah masih banyak yang kosong dan sangat luas. Semoga kita di dunia dengan sering mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga ucapan ini kelak di hari yang abadi menjadi harta yang kita tanam di dalam lahannya Allah yang masih luas di bumi, di surganya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu insya Allah esok hari dengan desain Ro'at Marlin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih kepada para ulama, para penerjemah ahli bahasa yang telah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia sebanyak 6.666 ayat ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kita dengan nikmat membaca firman-firmannya Allah sehingga kita mengerti apa yang dikatakan Allah di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai jumpa kembali insya Allah esok hari dengan surat-suratnya Allah yang lain di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami mematikan HP.